Jadi, apakah komunisme ini sebenarnya adalah ideologi yang baik, tapi kita salah pahami? Atau memang ideologi yang buruk dan ya wajar aja dilarang? Assalamualaikum teman-teman sekalian, saya Adnan dan selamat datang kembali di channel saya. Sekarang kita semua sudah berada di bulan September dan nampaknya kita semua tahu ya apa yang terjadi di akhir bulan September. Maka dari itu, ini adalah saat yang paling tepat menurut saya bagi kita semua untuk bahas-bahas tentang komunisme. Sebelum kita ke pembahasan inti, saya mau kasih disclaimer dulu nih, berhubung yang bakal kita bahas adalah ideologi yang terlarang. Maka dari itu kita bahas ini sebenarnya sudah agak di pinggir jurang ya. Hal yang agak tabu ini yang bakal kita bahas. Jadi gini, latar belakang saya adalah seorang santri, background saya adalah alumni pesantren. Maka dari itu, secara otomatis ya, saya itu adalah seorang anti komunis. Tapi, saya menganggap bahwasanya bahasan ya atau diskusi terkait dengan komunisme di Indonesia ini, terutama dari pihak kita-kita yang anti, itu masih sangat minim. Agak ironi sebenarnya karena kalau kita menempatkan komunisme itu sebagai musuh ideologi kita, bukankah ya kita itu harusnya tahu dengan seksama bagaimana wujud dari musuh kita semua? Maka dari itu dalam pembuatan video ini, saya mencoba untuk seobjektif mungkin ya, saya akan sebutkan kelebihan dan kekurangan mereka, barulah setelah itu bakal kita nilai nih, apakah komunisme ini sebenarnya adalah ideologi yang baik, atau ternyata ya memang ideologi yang buruk. Dan biar teman-teman gak salah paham juga, saya harap teman-teman nonton sampai akhir ya, barangkali nanti ada salah persepsi kalau misalnya nonton setengah-setengah. Dan tak perlu lama-lama lagi, kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu kenapa sih ada komunisme. Jadi cerita tentang komunisme ini dimulai ketika awal menjelang abad ke-19. Ketika itu Eropa sedang mengalami apa yang kita sebut sebagai revolusi industri. Dan hal ini ya teman-teman sangat berpengaruh pada segala bidang kehidupan pada waktu itu. Hal-hal yang dulunya dilakukan secara manual ya, dikerjakan pakai tangan, misal seperti membuat baju, itu ketika masuk zaman revolusi industri sudah mulai diganti menggunakan alat. Imbasnya, produksi meningkat secara drastis. Contoh lain ya misalnya, orang dulu kan kalau misalnya perjalanan lewat laut, untuk jarak-jarak yang jauh itu kan menggunakan kapal layar. Jadi tenaganya adalah dengan angin, tenaga alami ya, tapi nelayan harus repot-repot menyesuaikan kemana angin itu berhembus. Setelah masuk masa revolusi industri, kapal layar ini kemudian digantikan oleh yang namanya kapal uap. Sekarang sudah pakai mesin, bahan bakarnya diatur sendiri, dan secara otomatis ini sangat amat merubah bagaimana transportasi pada zaman itu berjalan. Semua perubahan yang ada ini kemudian juga merubah tatanan masyarakat yang ada pada zaman itu. Kalau pada zaman-zaman abad pertengahan ya, misal kita kenalkan orang-orang yang ada di kelas atas, itu ya kalau nggak bangsawan, ya raja-raja kan. Mereka punya tentara dan sebagainya. Ketika zaman revolusi industri masuk, maka kekuatan itu berganti. Orang yang menjadi kelas tertinggi pada masyarakat itu adalah orang-orang yang berduit, orang-orang yang pegang mesin, orang-orang yang punya pabrik, atau dalam istilah orang-orang komunis disebut sebagai bourgeois. Keadaan ini berbanding terbalik ya dengan orang-orang yang bekerja di bawah mereka. Para pekerja kaum buruh atau yang dalam istilah komunis dinamakan sebagai kaum proletar. Mereka ini hidup dalam ketidaklayakan. Jam kerja mereka sangat tinggi, resiko juga banyak sekali yang mengintari dalam pekerjaan mereka. Ini belum lagi tentang tindakan semena-mena yang mereka terima di dalam pabrik. Nah, dalam hari mereka yang gelap dan monoton inilah muncul seorang yang bernama Karl Heinrich Marx, sang pencetus komunisme. Sosok Marx ini teman-teman, kalau bisa dibilang adalah figur yang lumayan beda dari filosof yang lain. Kita itu kan biasanya ngertinya filosof orang-orang yang mikirnya banyak ya, kemudian kata-katanya jerimet, kemudiannya jatuh dalam kesendirian ya karena banyak mikirnya ini. Marx ini nggak seperti itu. Bahkan dia juga pernah bilang bahwasanya selama ini para filosof itu cuma menafsirkan dunia dengan berbagai caranya masing-masing. Padahal kata Marx, yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengubahnya. Jadi Marx ini adalah seorang filosof yang selain beliau memang juga pemikir yang dalam,
orientasinya adalah tentang perubahan. Ya, ini yang jadi beda antara Marx dengan filosof-filosof yang lain. Marx kemudian mengatakan bahwasanya dari pertentangan dan segala ketimpangan yang ada antara kelas borjuis ya dengan kelas proletar atau para buruh yang bekerja di bawah mereka, itu nantinya bakal dimenangkan oleh kaum buruh di masa depan, dan orang-orang yang tadi di atas itu dijungkir balikan, diganti dengan masyarakat komunis yang dikendalikan oleh kaum buruh. Kita semua mungkin bingung ya, bagaimana caranya kaum yang lagi pada tertindas kemudian memenangkan pertarungan lawan bos-bos mereka yang lagi pada berjaya. Nah, di sini Marx kasih jawaban nih. Yang pertama adalah para kaum buruh tersebut kemudian membuat perserikatan-perserikatan buruh ya, yang kemudian mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Mereka semua kemudian mengobarkan sebuah revolusi. Setelah kemudian revolusi itu digulirkan, maka langkah selanjutnya adalah menyita ya atau merampas aset-aset ya. Dalam istilah komunis disebut sebagai alat-alat produksi yang dikuasai oleh orang-orang borjuis, bos-bos mereka yang dulunya berjaya. Jadi yang seperti pabrik, kemudian lahan pertanian, perkebunan, yang milik segelintir orang kaya ini dirampas dan dibagikan ke masyarakat umum. Langkah selanjutnya yang ditempuh adalah menjadikan Partai Komunis satu-satunya partai yang berkuasa dalam negara tersebut. Yang kemudian Partai Komunis ini dengan kekuatannya membereskan ya atau membersihkan semua anasir perlawanan terhadap revolusi. Orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa dulunya, nah itu semua diberesin nih. Sebuah fase yang kemudian dinamakan sebagai fase diktator proletariat. Setelah semuanya terlaksana, kemudian program-program partai sukses dijalankan, situasi menjadi stabil, dan setelah itulah kemudian bisa terjelma sebuah negara baru yang bersistemkan komunisme. Kalau kemudian dikatakan gimana sih wujud negara komunis itu? Nah, Marx ini menjelaskan bahwa yang pertama adalah negara komunis itu cashless. Jadi duit itu udah nggak diperlukan lagi. Karena kan alat-alat produksi udah di tangan rakyat, maka apa yang diproduksi pun ya otomatis sesuai kebutuhan rakyat. Nah, kemudian bahkan ya di akhir fase negara komunis ini, sistem negara pun udah terhapus, udah nggak perlu lagi. Dan masyarakat atau kelas-kelas sosial itu juga dihapuskan. Yang tadinya ada bos dan karyawan, itu sekarang udah nggak ada lagi itu. Kemudian manusia-manusianya ngapain dong di negara komunis? Nah, Marx juga menggambarkan bahwa manusia di negara komunis itu, yang pertama ya bisa aja dia itu berburu di waktu pagi, sorenya mancing, kemudian malamnya itu ternak, setelah makan malam itu jadi kritikus. Semua hal ini dilakukan, kata Karl Marx, tanpa ya harus orang ini itu terbelenggu dengan apa yang kita sebut sebagai pekerjaan pokok yang harus dilakukan seumur hidup. Bagi kita-kita yang kepentok ya hobinya atau passionnya karena kita terpaksa menjalankan pekerjaan pokok yang harus kita lakukan seumur hidup. Ini kan kayaknya idaman banget ya apa yang diimpikan oleh komunisme dan Karl Marx. Jadi apakah komunisme ini ternyata ideologi yang baik? Nah ini nih. Jangan gegabah dalam menilai sesuatu. Kita itu harus kritis ya, terutama sebagai manusia modern. Jadi komunisme ini, sebagaimana sebuah teori lainnya, itu juga perlu diuji dan dibuktikan validitasnya. Sebagaimana kita tahu ada teori kimia ya atau biologi, itu kan harus diuji dengan apa yang namanya eksperimen di laboratorium untuk menguji keabsahannya. Maka komunisme sebagai teori sosial itu ya harus diuji juga. Caranya gimana? Ya dengan penerapan. Harus dicoba dulu diterapkan di masyarakat, kira-kira bisa atau enggak nih. Nah, disinilah kemudian muncul ya sebuah penyimpangan nih kalau boleh dikatakan. Jadi sebelumnya kita kan udah bahas nih tentang bagaimana dalam fase-fase pendirian negara komunis itu ada yang namanya menjadikan ya partai komunis itu satu-satunya partai yang berkuasa dalam negara. Nah, di sini ibarat udah kayak template nih, setiap ada negara yang mencoba menerapkan komunisme, itu para pemimpinnya kemudian menyeleweng. Karena apa? Yang namanya orang, kalau dikasih kekuatan terlalu besar, ini kan potensi korupnya bakal sangat gede. Orang yang kekuatannya absolut, maka absolut juga dia bakal korup. Di Uni Soviet ya misalnya, pemerintahan Joseph Stalin itu membiarkan sekitar 3-5 juta orang Ukraina itu mati kelaparan dalam peristiwa yang dikenal sekarang sebagai Holodomor. Kenapa dibiarkan kelaparan? Karena katanya banyak orang-orang Ukraina yang berjiwa nasionalis. Jadi mereka menentang pemerintahan Soviet yang ada di Rusia. Kemudian ya ada lagi kasus parah yang lain yaitu di Cina. Salah manajemen program partai dan kebutaan para anggotanya terhadap kenyataan yang ada menjadikan sekitar 20-30 juta warga Cina mati kelaparan dalam program yang
kita kenal sebagai loncatan besar ke depan. Di Kamboja, rezim Pol Pot membunuh sekitar 2 jutaan orang warganya yang dicurigai oleh partai. Jumlah ini ya bisa dibilang sangat besar untuk ukuran negara Kamboja. Karena 2 juta orang yang dibunuh ini ternyata setara seperempat dari total populasi yang ada. Kalau kemudian ditanyakan, apakah jumlah korban yang ada ini bisa dibilang angkanya akurat? Ya agak susah juga untuk memastikan. Karena apa? Negara komunis ini ternyata nggak pernah mempublikasikan ya secara transparan berapa korban yang ada dari hasil program-program gagal mereka. Mereka juga nggak pernah mengambil tanggung jawab atas semua nyawa yang meninggal itu. Dan sebenarnya ini juga jadi ironi tersendiri ya. Bagaimana mungkin sebuah ideologi yang impiannya membebaskan manusia dari segala belenggu yang ada, ternyata malah nggak menghargai nyawa manusia itu tersendiri. Gitu ya teman-teman, bahasan kita pada hari ini. Kita dapati bahwa ternyata komunisme ini gak sebagus dari apa yang digembar-gemborkan oleh pemikirnya dan pencetusnya. Kita juga mendapati bahwa ternyata ya setelah ideologi ini coba diterapkan, itu hasilnya bukannya impian yang terwujud, tapi nyawa-nyawa yang melayang tanpa pertanggungjawaban. Makanya nih pesan saya kepada teman-teman, terutama yang mahasiswa-mahasiswa baru nih, biasanya yang udah mulai baca-baca tentang komunisme ya, kemudian kagum atas impian mereka dan mengira bahwa loh ini komunisme sebenarnya baik nih. Pesan saya adalah hidupkan nalar kritis, kemudian lihat juga bagaimana ideologi komunisme ini mulai coba diterapkan pada dunia nyata. Dan nanti ya teman-teman akan dapati bahwa ternyata jawabannya ya seperti yang sudah kita dapat tadi. Dan dari saya mungkin cukup ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.